di sini saya akan menceritakan ulang kisah drama Kamu Anakku karya Zakiuddin yang diperankan oleh mahasiswa semester 5 Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Muhammadiyah Pringsa Lampung. Jadi saya akan membacakan pemeran-pemerannya. Yang pertama Yuna, diperankan oleh Kak Nindya Febrianti. Yang kedua Bapak, yang diperankan oleh Kak Asep Muhammad Muhni. Yang ketiga Ibu, diperankan oleh Kak Isna Masrifah. Yang keempat Imah, diperankan oleh Kak Nia Mutia. Yang kelima Peri Jahat, yang diperankan oleh Kak Rizky Putri Rahmadani. Yang keenam Peri Baik, yang diperankan oleh Kak Huti Cahyaningsih. Yang ketujuh Novi, diperankan oleh Kak Novia Sandra Dewi. Yang kedelapan Keken, itu diperankan oleh Kak Yulia Kenzi. Jadi cerita ini mengisahkan tentang seorang anak remaja yang bernama Yuna yang salah pergaulan sejak sekolah di bangku SMA. Yuna menghabiskan waktunya hanya untuk bersenang-senang. Karena ia mengikuti gaya hidup kedua temannya yang serba mewah. Bahkan Yuna sendiri dari keluarga yang kurang mampu. Ibunya bekerja sebagai pencari kayu bakar, sedangkan ayahnya yang sudah lama sakit dan lumpuh. Karena salah pergaulan, Yuna sering pulang malam dan dia berani membentak kedua orang tuanya dan adiknya yang bernama Ima. Pada suatu malam, sakit yang diderita oleh ayahnya kambuh. Akan tetapi, dia terus menanyakan keberadaan Yuna yang sudah 2 hari tidak pulang. Karena adiknya kesal dengan tingkah laku sang kakak, berkata kepada ayahnya untuk berhenti memikirkan Yuna dan membiarkan Yuna untuk melakukan yang ia mau. Namun sang ayah terus memikirkan Yuna. Tak lama kemudian, Yuna pulang ke rumah dengan raut wajah yang senang sekali tanpa ada rasa khawatir kepada ayahnya. Ayahnya bertanya kepada Yuna dari mana dia pergi. Akan tetapi, Peri Jahat terus menghasut Yuna sehingga ia tega mendorong ayahnya hingga terjatuh. Imah, sang adik, melihat perlakuan kakaknya. Ia segera menghentikan perbuatan Yuna. Namun, Yuna justru memukul dan mendorong sang adik. Tak lama kemudian, ibu Yuna pulang dari hutan setelah mencari kayu bakar. Ibunya melihat kejadian tersebut, berusaha untuk menghentikan perbuatan Yuna. Namun, teganya Yuna melakukan hal yang sama kepada ibunya. Imah yang sudah tidak tahan lagi dengan perbuatan Yuna menjadi sangat marah dan mengatakan bahwa Yuna bukanlah anak kandung dari kedua orang tuanya. Yuna hanya seorang anak yang diselamatkan oleh ayahnya dalam sebuah kecelakaan. Yuna yang berhati batu tidak percaya apa yang dikatakan oleh Imah. Kemudian Imah mengambil sebuah map kuning yang berisikan isi-isi bukti bahwa Yuna bukanlah anak kandung dari kedua orang tuanya tersebut. Namun selama ini orang tua Imah yang merawat Yuna memperlakukan seakan anak kandungnya sendiri. Setelah melihat bukti itu, Yuna baru percaya. Yuna sangat marah. Kemudian Yuna pergi meninggalkan rumahnya. Keesokan harinya, dengan penuh penyesalan, Yuna memutuskan untuk kembali ke rumah dan meminta maaf kepada kedua orang tuanya. Namun semuanya sudah terlambat karena ayahnya sudah menghembuskan nafas terakhir. Jadi makna yang dapat diambil dari cerita ini adalah pergaulan bisa mempengaruhi gaya hidup kita. Maka dari itu bergaulah dengan orang-orang yang baik. Pesan yang dapat kita ambil yaitu meskipun bergaul dengan siapapun bukan berarti kita harus mengikuti gaya hidup mereka. Yang kedua, yang paling penting, selalu menghormati kedua orang tua kita dan selalu baik kepada mereka. Yang ketiga, selalu bersyukur dengan keadaan kita sekarang. Baiklah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.